Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Elkan Bagot gagal, Swansea City beri peluang Nathan Chu Aon jadi pemain Indonesia pertama sentuh lapangan di Championship. Ditolak Como 1907, Tom Haye justru bakal gabung tim papan atas Prancis dan main di Liga Eropa musim depan. Pengakuan dokter timnas Indonesia Shin Tae-yong jeli dan bahkan tahu saat pemainnya berbohong. Maarten Paes bikin heboh setelah tak dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gara-gara Nathan Chu Aon, masyarakat Belanda ikut doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Skuad Garuda semakin garang. Komposisi skuad timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina mayoritas main di luar negeri. Jawaban keren Jay Itzes soal tingginya ekspektasi supporter buat timnas Indonesia. Wajar Shin Tae-yong ngebet kiper grade A keturunan Belanda ini memperkuat timnas Indonesia. Aksinya di luar nalar. Elkan Bagot gagal mencatatkan penampilan di divisi Championship. Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan kedua di Swansea City. Nathan Chu Aon berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship pada musim depan. Divisi Championship merupakan kompetisi kasta kedua Liga Inggris berjarak satu promosi atau degradasi dari Premier League. Nathan sebenarnya sudah mencicipi kompetisi berisi 24 klub itu pada musim lalu, tetapi terbilang gagal. Ia direkrut Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior, tetapi tak sanggup beradaptasi dengan kerasnya Liga Inggris. Pada paruh pertama musim, ia paling banter hanya menembus skuad pertandingan tanpa pernah keluar dari bangku cadangan. Masa adaptasinya terganggu Swansea City yang limbung ditangani 3 pelatih dalam 6 bulan. Sejak Juli hingga Januari lalu, The Swans dilatih Michael Duff yang dipecat, Alan Sehan sang caretaker, dan Luke Williams sang pengganti tetap. Luke Williams pula yang memutuskan mengirim Nathan kembali ke Belanda untuk mendapatkan menit bermain. Upaya tersebut membuahkan hasil minim mengingat bek kiri 22 tahun itu hanya tampil dalam 4 pertandingan dengan total 15 menit. Untungnya Nathan mempunyai hal lain untuk dipamerkan, yaitu performa gemilang bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Manajemen Swansea pun memasukkan Nathan sebagai pemain yang dipertahankan. Musim depan, ia bisa melakukan apa yang gagal dilakukan Elkan Bagot. Debut di Championship. Elkan Bagot musim lalu mencicipi divisi ini bersama Ipswich Town, tetapi hanya duduk di bench, bahkan lebih sering tak diajak bertanding. Bagot sejauh ini hanya pernah tampil reguler di kasta kelima bersama Kings Lynn, kasta 4 Gillingham, dan kasta 3 Bristol Rovers. Hingga saat ini belum ada pemain Indonesia yang menyentuh lapangan untuk level kasta kedua Championship dan pertama Premier League. Nathan bisa memecahkan rekor tersebut bersama Swansea, begitu pula Bagot bersama Ipswich. Di Swansea, Nathan akan bersaing dengan sejumlah jebolan Premier League di pos bek kiri. Terdapat nama senior seperti Josh Timon dan Kyle Naughton. Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan bermain 2 kali untuk tim senior dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga mendapatkan hampir 2 juta followers di Instagram, membuatnya menjadi pemain paling diikuti di Swansea walaupun belum pernah bermain bagi klub ini. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, kabarnya berpeluang gabung tim papan atas Prancis dan bermain di Liga Eropa musim depan setelah ditolak oleh Como. Pemain berusia 29 tahun ini sedang mencari klub baru pada bursa transfer musim panas 2024 ini.
Kontrak Haye bersama klub asal Belanda SC Heerenveen berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mendatang dan telah dipastikan tidak akan diperpanjang. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Heerenveen, Haye ramai dikaitkan dengan klub promosi Serie A, Como. Itu bukanlah hal yang mengherankan mengingat Como adalah tim yang dimiliki pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara, melalui grup Jarum dan Haye tersedia di bursa transfer. Namun demikian, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como telah memastikan bahwa Haye atau pemain timnas Indonesia tidak akan direkrut setidaknya untuk musim panas ini. Ilaryani punya target untuk bertahan di Serie A musim depan dan mereka perlu memaksimalkan slot pemain non-Uni Eropa sebaik-baiknya. Mereka hanya punya 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan merekrut Haye atau pemain Indonesia lainnya akan memakan slot berharga tersebut. Mirwan Suwarso menuturkan bahwa Como lebih baik merekrut pemain dari Argentina atau Brasil untuk jatah pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, dia membuka kemungkinan untuk merekrut pemain asal Indonesia jika Como sudah stabil di Serie A dalam beberapa tahun ke depan. Kita punya 3 slot untuk pemain asing dan jika kami mengambil pemain asing dari luar Eropa, baik untuk tim junior atau tim B atau tim utama, tetap terbuang 1 slot. Untuk kita bisa bersaing di Serie A, kita harus mencari pemain yang murah tapi kualitasnya Serie A dan itu gak mungkin ada di Italia. Berarti kami harus keliling cari di Argentina, Brasil, atau negara-negara Eropa di luar Uni Eropa seperti Turki, Kroasia, dan Serbia. Ini semua adalah pemain yang bisa mengangkat prestasi kami. Kalau kami hanya punya 3 slot pemain non-Uni Eropa, saya rasa kami akan memprioritaskan untuk bertahan di Serie A dulu, sehingga kami tidak akan mengambil pemain dari Indonesia dulu pada saat ini. Pertanyaan seputar masa depan Haye masih belum terjawab dan kini justru muncul kabar bahwa sang gelandang diminati oleh tim asal Prancis yaitu OGC Nice. Hal itu dibeberkan oleh Transfermarkt yang menyebut bahwa Nice pernah mengajukan penawaran kepada Haye pada bursa transfer Januari lalu. Sempat diminati dan bahkan dikabarkan sudah melakukan penawaran resmi di bulan Januari lalu namun ditolak SC Heerenveen. Kini klub Prancis, OGC Nice kembali dikabarkan dekati The Professor yang akan segera berstatus tanpa klub bulan depan. Namun demikian hingga kini OGC Nice masih belum memperlihatkan pergerakan lagi untuk memburu Haye dalam waktu dekat. Jika memang jadi gabung OGC Nice, maka Haye bakal tampil di salah satu liga top Eropa, yaitu Ligue 1 Prancis, yang termasuk dalam 5 liga terbaik Eropa. Selain itu, dia juga akan tampil di Liga Europa, yang mana kasta kedua Liga Eropa setelah Liga Champions. Nice berhasil finish kelima di Ligue ini, dan itu memberikan tiket langsung kepada mereka ke Liga Europa pada musim depan. Dokter Timnas Indonesia Alvan Ashyar menceritakan bagaimana Shin Tae-yong Jelly ada pemain yang berbohong. Dr. Alvan Ashyar menjadi salah satu dokter yang mendampingi Timnas U23 Indonesia selama Piala Asia U23 2024 hingga Playoff Olimpiade 2024. Kini ia berbagi cerita mengenai skuad Timnas Indonesia hingga Shin Tae-yong. Dokter asal Yogyakarta itu juga mengatakan bila Shin Tae-yong adalah pelatih yang jeli melihat kondisi pemainnya. Misalnya saat pemain mengalami cedera atau tak bisa tampil. Dr. Alvan selalu mengecek kondisi para pemain sebelum berlaga, biasanya mendapati sang pemain ingin tetap tampil. Namun jajaran pelatih termasuk Shin Tae-yong akan terus menanyakan kondisi pemain tersebut kepada dokter. Pelatih juga jeli melihatnya, kita laporan pasti dicecar terus kok, kata Dr. Alvan. Karena kondisi pemain tidak sesuai dengan yang dilihat, Dr. Alvan mengatakan bila Shin Tae-yong adalah pelatih yang jeli, sehingga ia akan tahu jika ada pemain cedera lalu memaksakan bermain. Jajaran pelatih, terutama Shin Tae-yong, beliau ini kritis, kata Dr. Alvan. Kita ibaratkan seperti seorang dosen, kalau kita nggak punya jawaban, kita bohong pasti ketahuan sama dia. Karena dia tahu, dia detail banget. Itu hal yang saya ambil selama ini. Dr. Alvan kemungkinan akan kembali menemani Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina.
Timnas Indonesia mempersiapkan dengan serius dua pertandingan ini demi bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda juga melakoni laga uji coba terlebih dulu dengan Tanzania pada 2 Juni 2024. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga. Saya akan mengusahakannya, oleh karena itu kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia. Maarten Paes bikin heboh meski tak dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Skuad Garuda bakal melakoni dua laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Dua lawan yang menanti tim asuhan Shin Tae-yong adalah Irak dan Filipina. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang, selagi Filipina bakal menjadi lawan pada 11 Juni 2024. Sebelum kedua laga tersebut, skuad Garuda pun akan melakoni satu pertandingan uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Shin Tae-yong selaku pelatih telah mengumumkan 22 nama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya ada dua nama kiper dalam skuad tersebut, yaitu Adi Satrio dan Hernando Ari. Tak ada Maarten Paes seperti yang diharapkan. Padahal kiper FC Dallas tersebut telah resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI sejak akhir April lalu. Paes diharapkan untuk bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski Hernando Ari tampil gemilang selama ini, kehadiran Paes tentunya akan meningkatkan kualitas. Namun demikian, pemanggilan Paes masih terhalang oleh izin dari FIFA yang masih memperkarakan sang penjaga gawang yang telah tampil 6 kali untuk Timnas Belanda U21. PSSI masih berupaya untuk melakukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga CAS agar Paes bisa segera dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kendati debutnya bersama Timnas Indonesia masih belum bisa terrealisasi, Paes tetap tampil brilian di lapangan hijau. Kiper berusia 26 tahun tersebut membuat heboh media sosial FC Dallas karena aksinya dalam laga US Open Cup 2024 kontra Tampa Bay Rays. Dia gagal mencatatkan clean sheet dalam laga itu karena gol penalti Joshua Perez pada menit ke-85. Namun FC Dallas menang berkat gol-gol Patrickson Delgado dan Logan Farrington. Yang menghebohkan media sosial FC Dallas adalah aksi Paes yang bikin penyelamatan 8 kali dalam pertandingan tersebut. Kiper Timnas Indonesia itu dinobatkan sebagai man of the match seusai laga yang dihelat di Al-Lang Stadium tersebut. Admin media sosial FC Dallas juga mencuri perhatian dengan mengunggah aksi penyelamatan gemilang Maarten Paes dengan kalimat yang trending di Indonesia, yaitu "menyala abangku". Sontak netizen Indonesia pun berkerumun di media sosial klub asal Amerika Serikat tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, cuitan FC Dallas tersebut telah dibalas 148 kali, dipost ulang hingga 358 kali, dan disukai 2.300 kali. Masyarakat Belanda mendoakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chuaon. Sebab sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan Timnas Indonesia itu dapat dilihat di posting Club Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu Heerenveen menyinggung Nathan Chuaon yang sedang berjuang membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela Timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut.
Para pemain naturalisasi timnas Indonesia gagal menembus timnas Belanda. Tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda, bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Herenveen. Bakal lebih baik jika mereka gabung timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu komentar netizen Belanda itu mendapatkan respons positif dari para pencinta sepak bola tanah air. Sayangnya, Nathan dan Tom Haye yang juga pemain timnas Indonesia takkan memperkuat SC Herenveen musim depan. Nathan sendiri kembali ke klubnya Swansea City, sedangkan Haye berstatus tanpa klub karena kontraknya dengan Herenveen berakhir pada musim panas 2024 ini. Kini keduanya pun fokus bersama timnas Indonesia untuk 2 laga tersisa di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda tepatnya akan menyambut timnas Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada perubahan besar di skuad timnas Indonesia terbaru. Berbeda dengan sebelumnya, kini tim Merah Putih didominasi oleh pemain yang berkarier di luar negeri. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga terakhir dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. 2 lawan yang bakal dihadapi adalah Irak dan Filipina. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, komposisi pemain timnas Indonesia yang disusun Shin Tae-yong terhitung lebih ramping. Total pemain yang mendapat panggilan hanya mencapai 22 nama. Tidak ada kejutan soal munculnya wajah baru dalam pemanggilan kali ini. Malahan beberapa nama yang sebelumnya rutin mendapatkan panggilan justru tak muncul dalam daftar 22 nama tersebut. Yang tak kalah menarik, komposisi materi skuad kali ini didominasi para pemain timnas Indonesia yang berstatus abroad alias berkarier di luar negeri. Shin Tae-yong memanggil lebih banyak pemain abroad ketimbang nama-nama yang berkarier di kompetisi domestik. Dari total 22 nama yang dipanggil, 13 diantaranya merupakan penggawa yang berkiprah di luar negeri. Jika melihat ketersediaan pemain yang berkarier di luar negeri, jumlah ini bisa lebih banyak. Ada 2 nama pemain yang tak muncul dalam daftar panggilan, yakni Elkan Bagot dan Maarten Paes. Elkan Bagot merupakan bek keturunan Indonesia-Inggris yang sudah sering menjadi tulang punggung skuad Garuda. Namun secara mengejutkan, namanya tak mendapatkan panggilan untuk memenuhi tugas negara. Adapun Maarten Paes sebetulnya sudah merampungkan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia WNI. Namun kiper kelahiran Belanda ini nyatanya belum mendapatkan panggilan pertamanya memperkuat tim Merah Putih. Untuk nama-nama pemain lokal yang berkarier di kompetisi domestik, wajah-wajah yang dipanggil memang tak jauh berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Di bawah Mister Gawang masih mengandalkan Hernando Ari dan Adi Satrio. Pos pertahanan melibatkan duo Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Adapun lini tengah memunculkan 3 pemain asal Indonesia Timur, yakni Yance Sayuri, Yakob Sayuri, hingga Ricky Kambuaya. Untuk lini serang, Shin Tae-yong masih mempercayakannya kepada Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Menariknya, tak ada 2 striker muda andalan seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Bek timnas Indonesia Jay Itzes berbicara soal perlakuan penggemar kepada dia serta tingginya ekspektasi supporter buat skuad Garuda. Jay Itzes saat ini memang menjadi idola baru di timnas Indonesia karena penampilannya dalam laga debut yang luar biasa. Jay Itzes baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Pemain berusia 23 tahun tersebut menjalani debutnya saat membela tim Merah Putih melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 21 Maret lalu. Dalam laga debut bersama skuad Garuda, Itzes mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Berkat penampilannya yang menawan bersama tim Merah Putih itu, Jay Itzes semakin dicintai para pencinta sepak bola tanah air. Tak sedikit penggemar yang membanjiri Itzes dengan cinta. Supporter bahkan memberikan julukan untuk kepada pemain Venezia FC ini dengan nama lokal yakni Bang Jayadi. Jay Itzes sepenuhnya mengapresiasi penggemar yang memberinya julukan dan dukungan dengan baik.
Dia merasa senang karena mendapatkan dukungan luar biasa dari pencinta sepak bola tanah air. Menurut Itzes, penggemar memberikan cinta kepadanya dan pemain-pemain timnas Indonesia yang lain. Jay Itzes mengaku bahwa selama setahun terakhir, dia memang menerima banyak dukungan dari supporter Indonesia. Untuk itu, dia sangat mengapresiasi dukungan tersebut. Sejujurnya, saya sudah menerima banyak dukungan lebih kurang setahun terakhir ini, ujar Jay Itzes. Jadi saya sangat berterima kasih atas hal itu dan juga sangat senang karena saya serta pemain yang lain diterima dengan baik, ucapnya. Itzes juga tak memusingkan adanya supporter yang memanggilnya dengan nama Bang Jayadi. Dia mengaku malah senang mendengar julukan tersebut. Apalagi penggemar menyukai hal itu sehingga Itzes menghargai cinta yang telah diberikan. Sesudah pertandingan saya mendengar semua orang memanggil saya Bang Jayadi, kata Jay. Senang mendengarnya, semua orang tertawa, tentu saya sangat menghargai dukungan dan cinta dari para penggemar. Namun saat dukungan dari supporter timnas Indonesia semakin banyak, tentu akan semakin tinggi juga ekspektasi yang diberikan kepada pemain skuad Garuda. Apalagi akhir-akhir ini timnas Indonesia juga menjadi sorotan karena dinilai semakin berkualitas sehingga ekspektasi supporter menjadi lebih tinggi. Menanggapi soal tingginya ekspektasi supporter buat timnas Indonesia ini, Itzes merasa tak ada yang salah. Menurutnya bukan hal yang aneh jika penggemar ingin melihat timnas Indonesia meraih prestasi tertinggi. Dia menilai hal itu wajar karena penggemar atau supporter pastinya ingin melihat skuad Garuda terbang tinggi. Itzes memberikan jawaban keren terkait tingginya ekspektasi supporter buat timnas Indonesia. Menurutnya sebagai pemain, saat ini dia hanya bisa terus bekerja keras agar bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi. Apalagi dia juga memiliki tekad besar untuk bisa membawa timnas Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Oleh karena itu terkait ekspektasi tinggi supporter ini, Itzes menekankan bahwa dia hanya bisa berusaha keras untuk memenuhi harapan itu. Sebagai pemain, dia juga ingin bisa memberikan dampak positif kepada supporter sepak bola tanah air. Mengenai ekspektasi para penggemar, kami hanya berusaha memainkan pertandingan. Semuanya selalu melakukan yang terbaik dan bekerja keras. Dengan cara itu, tentu saja kami berusaha untuk menyenangkan mereka. Jay Itzes saat ini masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjamu Irak terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 6 Juni 2024. Kemudian laga kedua melawan Filipina bakal digelar di stadion yang sama pada 11 Juni 2024. Tim Merah Putih saat ini hanya butuh satu kemenangan lagi agar bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong sudah mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Untuk itu agar tak tergusur oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga klasemen grup F, mereka hanya perlu meraih satu kemenangan lagi. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Maarten Paes agar bisa membela timnas Indonesia merupakan langkah yang sangat tepat. Maarten Paes terus menampilkan permainan yang sangat luar biasa bersama FC Dallas di Major League Soccer MLS. Pada ajang US Open Cup 2024, Maarten Paes membantu FC Dallas meraih kemenangan 2-1 atas Tampa Bay Roadies. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Alang, Florida tersebut, Maarten Paes beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Mantan pemain NEC Nijmegen ini melakukan 8 kali penyelamatan untuk FC Dallas dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Maarten Paes juga sempat masuk tim terbaik MLS pekan ke-15. Dengan catatan gemilang tersebut, maka tak heran jika PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ngebet menaturalisasinya. Jika proses perpindahan federasi selesai, STY bakal memiliki penjaga gawang grade A di skuadnya. Kemampuan dan pengalaman Maarten Paes akan menjadi keuntungan untuk para kiper lokal seperti Hernando Ari Sutariadi sayangnya. Proses naturalisasi Maarten Paes tidak berjalan mulus meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI.
Maarten Paes terganjal aturan FIFA karena sang pemain sempat memperkuat timnas Belanda U21. Dia memperkuat Jong Oranje di kualifikasi Piala Eropa U21 saat usianya sudah lebih dari 21 tahun. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA, sehingga PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Kondisi ini juga membuat Maarten Paes terancam tidak bisa tampil bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.